Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang haus akan kebenaran. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Saat kami merenungkan firman-Mu hari ini, sikapkanlah setiap sudut hati kami yang mungkin masih menyimpan keinginan-keinginan yang salah Tuhan. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menaklukkan diri sendiri di bawah otoritas Kristus. Biarlah hidup kami hari ini menjadi persembahan yang harum bagimu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan untuk bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat ke-14 sampai ke-15 yang berbunyi dengan demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, untuk renungan melalui ayat kali ini, kita diingatkan bahwa musuh terbesar kita dalam hidup kita seringkali bukan terjadi karena masalah di luar sana, percobaan sesuatu ataupun iblis, tetapi justru melalui diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus berhenti menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami suatu kegagalan atau kita jatuh ke dalam dosa. Karena kenapa? Karena Allah adalah kudus dan Allah tidak akan pernah merancangkan suatu kejahatan bagi anak-anaknya. Sebaliknya, setiap percobaan yang terjadi itu biasanya terjadi karena keinginan kita sendiri yang tidak terkendali, yang bekerja seperti umpan yang menyeret dan memikat kita untuk menjauh dari kebenaran. Nah, dosa itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dimulai dari benih keinginan di dalam pikiran kita, yang jika terus dipupuk dan dibuai menjadi tindakan dosa. Dan pada akhirnya, dosa yang sudah matang itu akan melahirkan maut atau kehancuran dalam hidup kita sendiri. Dan oleh karena itu, tanggung jawab kita adalah menjaga pintu hati dan pikiran dengan ketat. Memohon kekuatan Roh Kudus untuk mematikan setiap keinginan daging sebelum ia bertumbuh menjadi kehancuran yang tidak diinginkan. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bayangkan jika ada seseorang yang dia itu merasa tersinggung oleh perkataan rekannya. Nah, keinginan untuk membalas atau membahas kejahatan atau kejelekan orang lain itu pasti akan muncul. Nah, di sini ada beberapa tahap yang mungkin bisa saja seseorang itu melakukannya, yaitu tahap pertama, yaitu keinginan membalas itu memikat kita. Yang kedua, jika kita terus memikirkannya dan merangkai kata-kata pedas di kepala, keinginan itu dibuahi. Dan tahap ketiga, saat kita benar-benar menyebarkan gosip atau memaki, dosa lahir. Dan tahap yang keempat atau yang terakhir, jika ini menjadi kebiasaan, hubungan kita rusak dan damai sejahtera hilang atau maut. Sebaliknya, penguasaan diri adalah ketika kita memutus rantai pada tahap yang pertama. Karena kenapa? Karena saat godaan itu muncul, kita harus dapat menyelesaikan atau memutus rantai tersebut pada tahap yang pertama atau di awal. Karena kenapa? Karena kalau misal kita pada tahap yang pertama kita masih suka membalas, masih kita meneruskan hal tersebut, maka hal tersebut akan terjadi dosa. Dan sebaiknya kita membawanya ke dalam doa. Dan untuk itu mari kita merenungkan sejenak, yaitu umpan apa sih yang paling sering membuatku terpikat belakangan ini? Dan apakah aku sedang memelihara benih dosa dalam pikiranku dengan alasan hanya sekedar membayangkan? Atau sudahkah aku menyadari bahwa setiap kompromi kecil dengan dosa adalah langkah menuju kehancuran yang lebih besar? Dan itu saja renungan kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita menutupnya, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sadar betapa lemahnya kami tanpa Roh Kudus. Tolonglah kami untuk menjaga pintu pikiran kami, berikan kami kepekaan untuk mengenali umpan-umpan dosa sebelum kami terlanjur hanyut. Kami menyerahkan setiap keinginan kami agar diselaraskan dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Biarlah kudus-Mu terpancar melalui sikap kami hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.